Halo, siap-siap ya semuanya. Kenapa IPA 4 sepertinya jarang ngobrol ya? Atau sama kakak aja nih? Atau kalian lagi bete? Kenapa Alfandi? Silvi aman? Coba lihat. IPA 4. IPA 4 Alim. Masya Allah. Bentar. Amin. Oke, kita langsung aja ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang gagasan utama. Makanya tadi disingkat di peratesnya GASUT. Sebelumnya seperti biasa ada quotes. Dan jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkanlah dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Itu kakak maksudnya karena kadangkala ketika seperti ini kalian tuh melihat hasil orang lain gitu, melihat wah si ini TO-nya ningkat, oh si ini pretest postesnya jago banget, ini itu selalu tentang kayak gitu. Padahal di sini orientasinya bukan itu orientasinya, tapi emang benar-benar pribadi. Kalian nggak boleh ngebandingin, kalian nggak boleh nuntut diri kalian sama dengan orang lain. Tapi pastikan diri kalian meningkat setiap harinya. Perubahan kecil nggak apa-apa, nggak masalah. Itu udah keren kok. Jadi orientasinya diri sendiri aja ya. Langsung aja ke gagasan utama. Ketika di soal suka ada ditanya gagasan utama, ide pokok, pokok pikiran, pikiran utama, itu satu rumpun, satu keluarga sama aja. Kakak pernah menyebutkan, barangkali mungkin masih ada yang ingat, bahwa yang namanya pokok pikiran, yang namanya pikiran itu adanya di kepala gitu, adanya di otak. Nah, pikiran itu berasal dari apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, apa yang kita rasakan, dan itu diolah lagi menjadi pikiran. Itu yang tahu hanya kalian aja, karena kalian yang refleks memikirkan itu. Kecuali kalau kalian ungkapkan. Makanya ketika ditanya si rumpun ini, gagasan utama, ide pokok, pikiran utama, pikiran pokok, maka jawabannya nggak ada di teks. Gitu. Dan gagasan utama juga seperti yang kita ketahui, kalau gagasan utama itu punya 3 macam. Ada deduktif, induktif, dan campuran. Deduktif itu di awal, saya yakin udah tahu, deduktif itu di awal, satu paragraf, kalimat awalnya itu jadi ide pokok, itu namanya deduktif. Induktif kebalikannya ada di akhir. Kalau campuran di awal ada, di akhir ada. Di akhir sebagai penegasan. Ide pokok itu apa sih, Kak? Ide pokok itu jadi inti pembicaraannya itu apa gitu. Ngomongin apa sih ini tuh? Mungkin lebih jelasnya kalau kita udah ngomongin ini dulu. Kalau tadi rumpun ide dan pikiran, sekarang rumpun kalimat, gengnya kalimat. Si membernya, member. Anggotanya itu ada kalimat utama, kalimat pokok, ada kalimat inti. Yang kalimat inti kita tandai dulu ya. Dia agak berbeda dengan teman-temannya. Nah, di kalimat utama, kalimat pokok sama aja ngebahas tentang inti atau dasar di suatu paragraf. Cuman karena judulnya dia kalimat, maka dia harus ada di teks. Gitu. Kan kalau nggak kedengeran, kalau apa-apa ada masalah, di chat ya. Soalnya ini rata-rata pada matiin kamera, aku nggak tahu kenapa. Langsung. Gitu teman-teman. Kalau kalimat berarti dia harus banget ada di teks, harus bahasanya bahasa teks, apalagi sekalimat gitu biasanya utuh. Beda dengan ide, kalau ide biasanya dari kalimat utama, yang si utuh itu kalimat utama, dia diolah lagi dengan bahasa sendiri atau mungkin dengan sudut pandang kita gitu. Sudut pandangnya kan Kak beda orang, beda pemikiran, iya benar. Tapi penilaian itu ada subjektif, ada objektif.
semua orang pasti punya penilaian yang objektif berdasarkan apa? Ilmu pengetahuan dan fakta. Makanya kita harus banyak tahu tentang ilmu pengetahuan dan fakta supaya pemikiran kita jadi pemikiran yang objektif gitu. Gunanya untuk mengisi yang ide pokok itu. Nah, khusus yang kalimat inti, dia itu kalau kalimat inti, dia ada di teks, kita nyarinya di teks, hanya saja yang dipakai cuma subjek predikatnya saja. Benar-benar subjek dan predikatnya saja. Nanti ketika misalnya sudah menemukan kita subjek predikatnya, baru untuk kalimat selanjutnya mah bebas juga nggak masalah. Mau ada campuran bahasa pribadinya, maksudnya diolah kembali, dirangkai kembali juga nggak masalah gitu. Yang penting kita ngamanin si subjek sama predikatnya untuk kalimat inti. Berbeda kalau kalimat utama sama kalimat pokok berarti itu berupa kalimat gitu. Nah, kadang juga kita disuruh nih untuk menentukan kalimat selanjutnya untuk paragraf selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita disuruh untuk menuliskan kalimat selanjutnya, tapi misalnya masih berupa kalimat, bukan minta untuk di paragraf selanjutnya, maka kita harus melihat ininya apa? Melihat kata sebelumnya. Misalnya kayak gini, kan kalau misalnya di satu paragraf tuh kalimat tuh ada ide pokok. Nah, langsung kesannya kalimat penjelas kan. Kalau misalnya kita udah tahu nih kalimat yang mau kita lanjutkan itu adalah dia tuh deduktif, maka berarti kalimat selanjutnya kita nyarinya ya yang kalimat penjelas juga gitu. Sedangkan kalau kita udah tahu nih di paragraf ini tuh induktif, maka kita tinggal nyari kalimat utamanya. Kalau awal akhir sih, kalau misalnya kalian merasa si penjelasannya udah cukup, maka ya udah bisa juga kita menggunakan kalimat selanjutnya itu menggunakan si kalimat campuran, ide pokok campuran. Jadi kalau udah ada di awal, ya di akhir juga tambahin lagi sebagai penegasan. Hanya saja kalau kita ngebahasnya ngelanjutin paragraf, maka inilah yang dilihat. Wow. Maka inilah yang dilihat. Ada orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi itu apa? Tujuan. Pembuka ya. Pembuka tujuan. Ya. Jadi orientasi itu, kalian pernah nggak sih ikut masa orientasi siswa? Isinya pengenalan kan? Nah, maka orientasi itu pengenalan orientasi siswa berarti pengenalan sekolah, lingkungan sekolah ke siswa. Kalau ini orientasi berarti pengenalan di wacananya, pengenalannya kayak gimana. Terus komplikasi, maju ke komplikasi apa? Permasalahan. Iya benar, permasalahan. Resolusinya apa? Solusi. Solusi dari masalah ya, benar banget. Ya, solusi benar. dari masalah. Kalau konklusi? Kesimpulan. Iya benar, kesimpulan. Nah, kalian mungkin suka bingung antara konklusi sama resolusi itu kayak gimana sih bedanya? Kalau konklusi, dia bisa aja si wacana itu, si konklusinya tidak tertera di wacana, tapi tersirat. Jadi kita yang ngambil kesimpulannya atau ngambil amanatnya. Cuman kalau resolusi harus udah ada konflik, baru harus ada resolusi. Nah, kita lihat, kalau kita diminta ngelanjutin paragraf, kita lihat paragraf sebelumnya, dia termasuk orientasi atau komplikasi atau resolusi. Karena nggak mungkin dalam satu paragraf dia terdapat dua struktur. Misalnya dalam satu paragraf dia ada komplikasi sama resolusinya. Kalau wacananya yang benar itu nggak mungkin ada. Karena satu paragraf satu ide pokok. Nah, kecuali kalau misalnya dalam satu struktur disampaikan oleh dua paragraf, itu bisa aja gitu. Jadi kita lihat, kita analisis kalau yang paragraf yang sebelumnya itu dia strukturnya yang mana, baru kita lanjutkan dengan struktur selanjutnya. Nah, sekarang langkah-langkah menentukan ide pokok. Kalau langkah-langkah menentukan ide pokok, kita harus sudah hatam dulu tentang kalimat utama.
ciri kalimat utama itu yang pertama memberitahu pembicara apa yang sedang dibicarakan. Jadi misalnya kalian pernah dicurhat, ada orang yang curhat panjang lebar ke temennya, terus tiba-tiba kalian datang, kalian lagi ngomongin apa sih? Si orang yang jawab pasti nggak akan mungkin ngejelasin dari awal sampai akhir, tapi intinya doang. Nah, itulah maksud kalimat utama. Jadi kita tuh misalnya ngomongin ini loh, ngomongin pemilihan jurusan, kayak gitu. Itu kalimat utama. Harus memberikan kesan seperti itu. Terus yang B, memberi arah pengendali terhadap permasalahan yang dibicarakan. Jadi di situ juga sudah, walaupun dia bukan bagian konklusi, tapi sudah mulai kebayang gitu permasalahannya itu apa yang akan dibahas di dalam teks di kalimat utama itu. Terus sandaran bagi kalimat-kalimat lain. Maksud di sini sandaran itu kan kalau kalimat utama maka akan diikuti oleh kalimat penjelas. Nah, itulah kalimat-kalimat lain itu itu kalimat penjelas gitu. Pokoknya kalau harus diikuti dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas apa ciri-cirinya? Sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi ketika kalian menemukan satu paragraf, kalimat misalnya ini kalimat penjelas atau kalimat inti ya, kalian hilangkan aja coba. Hilangkan, dia masih bisa berdiri sendiri nggak? Kalau misalnya setelah dihilangkan, ini dia ngomongin apa? Oh, berarti dia nggak bisa, dia harus dihubungin sama yang lain. Yang dua, arti kalimatnya baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain. Seperti yang tadi dikatakan, dia memerlukan kalimat lain supaya dia jadi jelas. Jadi, ngomongin ini toh. Terus yang nomor tiga, pembentuknya sering memerlukan bantuan kata sambung dan atau frasa penghubung. Nah, frasa penghubung itu maksudnya penghubung antar kalimat atau antar paragraf. Misalnya, namun, koma, gitu. Nah, kalau misalnya udah ada si kalimat ada namunnya di awal, sedangkan di awal, terus apa lagi ya kalimat yang awal tuh? Berarti kalau misalnya ada sedangkan namun, berarti dia kalimat penjelas. Dan lagi pembentuknya sering berupa kalimat transisi. Transisi itu apa? Kalimat transisi itu transitif. Kalau tif itu sifatnya. Tif itu berarti kalimat yang memerlukan objek. Iya, benar. Terus yang keempat, isinya berupa rincian, keterangan, contoh. Kalau isinya udah berupa kalau misalnya di awal udah di awal kalimatnya nih udah misalnya, nah itu berarti dia kalimat penjelas. Itu. Nah, kenapa kakak bilang kalau kita udah hatam kalimat utama kita bakal bisa ide pokok? Karena dari kalimat utama ini kalau kita olah sendiri, dan jadi muncul bahasa baru, maksudnya pernyataan yang lain tapi serupa. Nah, itulah ide pokok gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang kalimat inti. Tadi kakak bilang kalimat inti itu yang terpenting adalah subjek dan predikat. Atau bisa juga ditambah objek yang verbalnya transitif. Contohnya gini. Contohnya kalimat utamanya sikap kritis masyarakat terhadap layanan kesehatan layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis masih sangat diperlukan. Ini kalimat utamanya. Dari kalimat utama kita lihat nih subjeknya mana. Oh, ini subjeknya sikap. Kok sikap? Subjek. Sikap itu kata benda ya, bukan kata sifat. Sikap itu kata benda, jadi dia berpotensi jadi subjek. Kritis, verba atau kata kerja, dia berpotensi jadi predikat. Maka inti kalimatnya sikap kritis. Udah cukup. Si inti kalimatnya sikap kritis. Cuman kalau misalnya di opsi itu nggak ada tulisan sikap kritis aja, maka berarti itu ada campurannya. Nah, ke kalimat selanjutnya tuh terusannya tuh ya itu bebas, mau gimana aja, yang penting kita ngunci si sikap kritis ini. Kalian bisa sikap kritis terhadap layanan kesehatan diperlukan, bisa juga sikap kritis diperlukan terhadap layanan masyarakat. Itu aja kan, cuma dibolak-balik doang. Tapi pada intinya kita udah dapet nih si inti kalimatnya itu sikap kritis. Apa jawabannya, Dek?
Nah, ini contoh nih, contohnya. Coba teman-teman, coba buat jawab. Ini ide pokok ya. Ide itu berarti ada di sini. Bisa tahu dengan cara diungkapkan. Pengungkapan orang beda-beda. Alia apa jawabannya Alia? Habis ini Nizula ditanya. Yuk. Alia apa jawabannya? Oke. Good. Tri jawabannya apa Tri? Hah? C. Oke. Siti Hazar? C. Widya. Raise your hand. Nggak apa-apa Widya. Oke, dare to be different ya Widya ya. Kak, itu tipe ya? Yang mana? Menanggulangi. Ada yang tipe ya itu? Oh, itu tuh. Mana sih penanggulangi? Yang mana? Menggulangi itu yang B. Menggulangi itu harusnya menanggulangi ya. Yang poin di ini jawaban. Oh, dia menanggulangi. Makasih ya. Sok gimana sok? Jawabannya apa nih? Menang. Iya, coba kita lihat dulu sebentar. Nah, Alvaldi sakit mata, pusing. Semangat ya semuanya. Jangan lupa beliin stok. Tiap hari tetesin. Aduh. Jawabannya apa? Aku coba kalian jawab. Sok. Coba Faisal, jawabannya apa, Pak? Kalau aku si B. B. Kenapa coba? Ya. Karena kan karena di situ membahas tentang upaya bagaimana stok LPG di Salatiga itu selalu ada Kak gitu Kak. Kalau menurutku Upaya menanggulangi kelangkaan LPG di Salatiga. Yang lain ada jawaban lain nggak? Coba Isma, nyalakan mic-nya. Menurut aku D. Weyo, kenapa? Karena pertama, kalimat utamanya itu ini, yang awal pemerintahan kota bla 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 itu sampai ke 2016. Terus inti kalimat dari kalimat utamanya itu ini, penambahan stok hingga 2 kali lipat itu. Yang D. Itu bukan. Ini menurut kalian, ini kan tentang ide pokok menurut kalian. Ini tuh deduktif, induktif, campuran. Isma ditutup terus mic-nya. Dia jawab. Kayaknya induktif Kak. Oke. Jawabannya Isma deduktif. Faisal. Faisal induktif katanya. Dan jawabannya adalah campuran. Kenapa? Lihat, penambahan stok hingga 2 kali lipat per Juni pada Juni 2016. Ini per Juni 2016 stok LPG bertambah. Jadi Juni 2016 bertambah LPG, itu kan 3 itu yang diambil. Dan yang terlihat di sini adalah penambahan stok LPG per Juni 2016 yang D. Pilihannya yang dari A sampai Ini kalimat induktif. yang mana? Nah, ide pokok induktif, campuran. Nah, ide pokok tuh kayak gitu. Di kalimatnya kan kayak gini, panjang, apalagi kalimat yang pertama. Pemerintah sampai 2016. Terus per Juni ini ada penambahan. Nah, kita mengolah lagi ide pokoknya seperti apa? Oh, jadi ide pokoknya itu penambahan stok LPG per Juni 2016. Kalau ditanya kalimat inti, bisa aja nih si jawabannya tuh, si pilihan gandanya tuh pure kayak gini. Sekalimat, karena kalimat yang ditanyanya. Penjelasan. Gitu teman-teman. Sekarang seperti biasa kita ngebahas pretest. Siapa nomor 1? Lihat aja di kalimat terakhir ada dari teori James Lange, Alvan, oke. Alfandi Kak. Silakan. Yang lain langsung. Oh, saya nomor 2, 3, 4, 5. Paham gitu ya? Paham nggak? Zimbabwe. Seneng nggak sih kalian ngomongin Zimbabwe? Ya, jadi jawabannya itu Lanjut, oke. Nah,
Yuk, ini pasti gampang nih, pasti bisa nih. Saya milihnya yang A, Kak. Pelarangan praktik penangkapan dan pengiriman gajah dari Zimbabwe. Oke, alasannya? Tri Nita, Tri, ayo Tri. Tri jawabannya apa Tri? Di kalimat pertama itu yang awal Apa jawabannya Tri? itu kan perjanjian, Bisa nge-zoom in nggak Tri? ada kesepakatan atau perjanjian untuk mengakhiri dari penangkapan dan pengiriman gajah dari Zimbabwe, Kak. Oke. Jawabannya A ya. Nggak pilih B, C, D, E, atau misalnya mana ya yang mendekati itu? Misalnya B itu perjanjian penangkapan gajah Zimbabwe. Kenapa nggak pilih B, C, D, E? Ih, kok senyum Tri? Oke. Kalau yang B itu kan perjanjian penangkapan gajah Zimbabwe. Itu kan di luar konteks gitu kan. Jadi nggak menyeluruh lah. Dari awal kan bilang kalau bilang gitu ada perjanjian pelangan gitu. Terus kalau C itu pembahasan perdagangan itu belum jelas gitu perdagangan itu kayak gimana. Perdagangan seperti apa itu dari prakteknya itu. Terus kalau yang Zimbabwe sebagai pengekspor utama gajah Afrika itu bener kayak itu ada di teks gitu, tapi secara keseluruhan tuh nggak jadi gagal utama gitulah. Oke. Terus yang E itu praktik penangkapan dan pengirim gajah, ya itu nggak jadi gagasan utama juga, soalnya kalau misalnya Kak milih yang E itu nggak nyampe kalimatnya gitu. Kalimatnya bicara tentang apa? Jadi kalimat itu selangkah lebih depan gitu kan dari kalimat yang E itu. Dia udah ke pelarangan dari praktek lagi. Oke, benar banget ya. Jadi si gagasan utama itu pelarangan praktek penangkapan dan pengiriman gajah dari Zimbabwe. Selanjutnya yang nomor 2, siapa? Jangan nangis dong. Aku Kak. Boleh. Di sini soalnya topik utama bacaan di atas adalah aku jawabannya A. A, kenapa tuh A? Sama kayak Alfandi itu topik utamanya itu ada di paragraf pertama, kalimat pertama Kak. Itu tahapan pengadaan infrastruktur konektivitas berupa akses langsung menuju Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Magelang, di Majalengka. Majalah jauh. Oke, bener banget ya. Aduh, kayaknya IPA 4 sudah mulai paham nih. Tapi tadi jawabannya bener nggak, Faisal? Apa Kak? Di pretest kamu jawabannya bener nggak? Bener Kak. Alhamdulillah. Sekarang coba yang nomor 3 siapa? Brain disorder enggak. Kayaknya dari cewek sih mau jawabnya. Tapi ini bukan topic of the passage. Jadi brain disorder episode mungkin bisa jadi dia ada di paragraf kedua atau paragraf ketiga. Atau up and down periods of moods, ini juga spesifik juga. Adanya di mana? Mungkin di paragraf ketiga, paragraf keempat. Mood changes. Nah, ini ada nih di paragraf 1, 2, 3, 4, di paragraf 4. Emotional problems itu juga bisa jadi ada, tapi mungkin bukan the passage. Kan passage itu teks ya. Jadi yang dimintakan secara keseluruhan gitu. Seperti itu. Jadi makanya itu manic depressive illness sama dengan bipolar disorder. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Isma jawab deh. Kayaknya gampang ya. Iya nggak sih? Masa kita ngerjainnya bareng-bareng terus ya, nanti kan sendiri-sendiri. Oke. Hampir lupa loh tadi Fakih tuh yang kayak gimana wajahnya. Soalnya tadi belum diaktifin. Oh, kayak gini. Udah lama gak ketemu. Nah,
Siapa yang mau jawab nih? Isma jawab nomor 3 atau Rika boleh deh.